Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Amel Melisha Utami di pembelajaran tema 5 pengalamanku mengenai subtema 1 pengalamanku di rumah. Sekarang kita akan mempelajari pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Sudah siap belajar? Tentunya harus siap dong ya. Sebelum belajar, kalian jangan lupa berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Berikut adalah pemetaan kompetensi dasar pembelajaran 5, yaitu ada PPKN, PJOK, dan Bahasa Indonesia. Untuk pemetaan kompetensi dasar pembelajaran 6, yaitu ada PPKN, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Pembelajaran 5. Pada sore hari, Beni mempunyai tugas. Tugas Beni membersihkan sangkar burung. Kemudian, Beni mengambil sangkar burung. Beni membersihkan sambil bernyanyi. Beni menyanyikan lagu Burung Kutilang. Anak-anak, ada yang tahu burung kutilang itu seperti apa? Nanti Ibu kasih lihat gambarnya ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Di sini ada lagu Burung Kutilang. Kita mulai bersama ya. Ya, itu adalah lagu Burung Kutilang. Selain dinyanyikan, lagu Burung Kutilang juga bisa dipuisikan loh. Dengarkan Ibu Guru membaca puisi ya. Puisi Burung Kutilang. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu. Mengangguk-angguk sambil berseru, trilili, lili, lili. Sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka. Digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru, trilili, lili, lili. Ya, begitulah anak-anak. Oh iya, ada cara juga loh untuk membaca puisi. Yang pertama, memperhatikan ritme dan irama. Jadi dalam membaca puisi tidak boleh terlalu cepat atau lambat. Yang kedua, suara saat membaca puisi harus jelas supaya pendengar dapat mendengar isi puisi yang dibacakan. Yang ketiga, ekspresi dan mimik wajah harus disesuaikan dengan isi puisi. Untuk ekspresi wajah mungkin kalian tidak bisa melihat wajah Ibu ya, karena kita tidak ada tatap muka. Untuk nada mungkin kalian bisa membedakan ya, apakah isi puisi ini sedih, senang, atau bahagia. Begitu ya anak-anak. Semoga kalian bisa memperhatikannya. Ayo berdiskusi. Nah, tadi ada di lagu Burung Kutilang ada kata cemara. Kata cemara yaitu pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Untuk bersiul, yaitu maknanya menirukan bunyi suling dengan mulut. Ini jemu ya. Jemu adalah kata yang sama dengan bosan. Berseru, menarik perhatian dengan suara nyaring. Paruh, mulut burung, ayam, dan itik. Nah, jadi di
Di dalam puisi itu ada kata-kata yang harus diterjemahkan supaya kita mengerti maknanya. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya yaitu kita akan menemukan kata yang sesuai dengan maknanya. Makna yang sudah tadi kita cari ya anak-anak. Untuk yang pertama yaitu mulut burung, ayam, dan itik. Tadi apa ya artinya? Ya betul, paruh. Untuk nomor 2, menirukan bunyi suling dengan mulut. Bersiul. Nomor 3, menarik perhatian dengan suara nyaring. Berseru. 4, kata yang sama dengan bosan, jenuh. Dan nomor 5, pohon yang berbatang tinggi lurus, pohonnya menyerupai tiang, daun-daunnya kecil seperti lidi. Ya, cemara. Selanjutnya, pahami puisi berikut dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Coba kalian praktikkan di rumah cara membaca burung berkicau sesuai dengan cara membaca puisi yang sudah tadi Ibu lakukan. Ya, lanjut saja ya. Benny telah selesai membersihkan sangkar burung. Benny menggantungkan sangkar burung di tempat semula. Kemudian Benny bermain di taman. Mainan di taman banyak macamnya. Ada mainan bergelantungan, ada mainan perosotan, ada mainan ayunan. Benny memilih untuk mainan bergelantungan. Nah, coba anak-anak, di sini ada cara-cara atau langkah-langkah Benny bermain gelantungan. Yang pertama, tangan Benny bergantung, kaki lurus ke bawah. Kedua, tangan Benny bergantung, paha diangkat ke depan. Nomor 3, tangan Benny bergantung, kaki ditekuk ke belakang. Nomor 4, tangan Benny bergantung, kaki memanjang ke depan. Nomor 5, tangan Benny bergantung, kaki memanjang ke belakang. Dan nomor 6, tangan Benny bergantung, paha diangkat ke samping. Nah, kira-kira apa yang sedang Benny lakukan? Di sini Benny sedang melakukan pull up ya anak-anak, olahraga pull up. Jadi memerlukan tiang dan badan kita untuk diangkat-angkat dengan tumpuan tangan kita. Pernahkah kamu melakukan seperti Benny? Tentunya sudah pernah ya, ada di taman bermain. Lakukan gerakan seperti Benny, ikuti arahan gurumu. Coba kalian apabila keluar rumah, tapi diusahakan tidak ya anak-anak, maksudnya kalian sudah bisa membayangkan bahwa bermain pull up seperti ini bisa dilakukan di taman bermain. Lanjut saja. Benny mempunyai banyak teman. Benny juga anak yang baik. Benny pandai bergaul. Teman Benny ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Benny. Pengurus masjid perlu bantuan untuk korban banjir. Benny memberi sumbangan korban banjir. Benny memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi untuk sila ini kalian harus memunculkan sisi kemanusiaannya apabila yang lain membutuhkan bantuan kita. Coba perhatikan gambar berikut, berikan centang untuk gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nomor 1, panitia pembangunan masjid, ya atau tidak? Ya anak-anak. Nomor 2, gambar ini yaitu gambar orang sedang berdiskusi, mengobrol. Jadi tidak ya. Nomor 3, Benny seperti sedang membantu seorang montir. Benny, iya betul, sedang melakukan sila Pancasila. Nomor 4, tidak ya, karena sedang berdoa di saat makan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 5 itu, ya betul, sedang memberi uang. Jadi termasuk ya. Nomor 6, Benny membantu ibunya. Ya betul. Lanjut, Benny bermain di taman bermain. Benny bermain gantungan di taman. Tangannya kurang kuat memegang gantungan. Tangan kanannya tidak berpegangan lagi. Benny hampir terjatuh. Ayah melihat Benny hampir terjatuh. Ayah langsung menolong Benny. Benny bersyukur karena ditolong ayahnya. Ya, jadi hati-hati ya anak, apabila bermain bergantungan di taman, kalian harus benar-benar memegang tiangnya dengan kuat. Kalau tidak, kalian hampir jatuh seperti Benny. Selanjutnya, sepupu Benny datang dari kampung. Benny senang dikunjungi saudaranya. Benny dan sepupunya saling berkunjung. Benny selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila.
sila ketiga Pancasila yaitu apa coba anak-anak? Ya betul, Persatuan Indonesia. Kamu harus hidup rukun, rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai sila ketiga Pancasila. Bacalah percakapan berikut. Coba kalian baca ya. Ada percakapan Benny dan sepupunya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan memberi centang. Nomor 1, seperti orang yang sedang memarahi temannya. Ini tidak termasuk ya anak-anak. Nomor 2, sedang membantu membawa buku. Ya betul. Nomor 3, membantu menyiram tanaman. Ya betul. Nomor 4, sedang makan malam atau sedang makan bersama keluarga. Ya betul ya, bersatu dengan keluarga. Nomor 5, sedang belajar bersama. Ya itu juga termasuk contoh Persatuan Indonesia. Nomor 6, ya termasuk juga ya anak-anak. Amati gambar di samping. Benny sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya Benny rukun dengan kakaknya. Benny bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Nah, ini adalah cerita dari si Benny yang telah sering bermain bersama kakaknya. Dibaca lagi ya anak-anak. Nah, anak-anak, ada lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Siapa yang bisa menyanyikan lagu Tik 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 Bunyi Hujan? Ya, siap. Yuk kita bernyanyi bersama-sama ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Yeay, kalian hebat. Lagu ini adalah ciptaan dari Ibu Sud. Selanjutnya, sepupu Benny membaca puisi tentang hujan. Dengarkan dengan seksama. Coba kalian bacakan puisi hujan ini di rumah ya. Berlatih dengan orang tua kalian. Nah, setelah kalian membaca puisi yang tadi, ada kata-kata yang harus dicari maknanya. Basah, maknanya yaitu mengandung air. Nomor 2, lebat, deras dan banyak. Nomor 3, ada berhenti, yaitu tidak bergerak. Nomor 4, ada kepalang, yaitu tanggung, tidak cukup ruang. Nomor 5 adalah tergenang, yaitu terhenti mengalir. Nah, sesuai yang tadi, kalian masukkan makna yang tadi ke dalam tabel berikut. Ini adalah kata yang acak, jadi kalian harus mengetahui kata yang berdasarkan maknanya. Deras dan banyak tadi itu apa ya? Ya, lebat. Nomor 2, tanggung, tidak cukup ruang. Kepalang. Nomor 3, ya tergenang. Nomor 4, mengandung air, basah. Nomor 5, tidak bergerak, yaitu berhenti. Kamu telah belajar tentang puisi. Sekarang perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris? Ada meteran? Adakah jangka sorong? Adakah mikrometer sekrup? Ada percakapan Benny dan saudaranya. Penggaris dan meteran. Oh maaf, ini dulu ya. Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris dan meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya adalah jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jadi untuk mengukur panjang adalah menggunakan meteran dan penggaris. Selanjutnya ada juga untuk mengukur diameter seperti jangka sorong dan mikrometer sekrup. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan alat untuk mengukurnya. Jadi untuk bingkai dapat diukur dengan penggaris karena ukurannya yang kecil ya. Nomor 2, pintu.
bisa diukur menggunakan meteran, karena kalau dengan penggaris ukurannya terlalu kecil ya. Nomor 3, ada diameter dari kipas angin, bisa diukur menggunakan jangka sorong. Nomor 4, ada sapu yang bisa diukur dengan meteran. Nomor 5, ada pintu juga yang bisa diukur dengan meteran. Nomor 6, ada jendela. Jendela dapat diukur dengan penggaris. Lalu ada kotak dapat diukur dengan penggaris. Kemudian ada pagar juga yang dapat diukur menggunakan meteran. Tugas tematik. Nah, tugasnya yaitu ada pada pembelajaran 5, halaman 53, dituliskan di buku tulis, hasilnya dikirimkan ke classroom atau nanti bisa diperiksa pada saat touring ya. Sekian anak-anak, pembelajaran kali ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian bisa menyerap materi yang telah Ibu berikan. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Semangat terus, rajin belajar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.